Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Selanjutnya di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai cuaca, musim, dan iklim, cara pengurangan pecahan berpenyebut sama, dan teknik sambung dalam suatu karya menempel dan menjahit. Oke anak-anak, ini ada gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar bumi. Ya, ternyata bumi kita itu bulat ya. Di sini ada Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Ya, garisnya berwarna merah ya, itu anak-anak. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, selanjutnya, jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Oke, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Nah, di sini ada gambar masa pancaroba. Apa itu masa pancaroba? Ya, jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau masa pancaroba. Selanjutnya, saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Selanjutnya, Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Oke, yang dicakapkan mereka yaitu sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Nah, karena Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba ataupun sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Oke, perhatikan anak-anak di sini ada Siti dan teman-teman di perpustakaan. Nah, waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Oke, selanjutnya iklim, cuaca, dan perubahannya. Apa itu cuaca? Ya, cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat. Perubahan cuaca dapat kita rasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Itu adalah cuaca. Selanjutnya apa itu iklim anak-anak? Ya, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim itu biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Nah, iklim menyebabkan adanya musim. Nah, contohnya, ada musim dingin, ada musim panas, musim semi, gugur, hujan, dan kemarau. Oke, iklim juga dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Nah, oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara memiliki 4 musim, contohnya, ya negara Jepang. Itu ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin, dan musim panas. Nah, selanjutnya, perhatikan anak-anak itu ada gambar ekuator ya. Ekuator itu apa? Ya, ternyata Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa atau nama lainnya yaitu ekuator.
Nah, ternyata Indonesia itu memiliki iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai bulan September. Nah, ayo menulis anak-anak. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca iklim dan musim yang ditemukan Benny? Oke, selanjutnya tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Misalnya yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Selanjutnya yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Selanjutnya iklim itu menyebabkan adanya musim. Iklim juga dipengaruhi oleh letak suatu negara di bumi. Selanjutnya, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu Ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Nah, inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini caranya seperti apa? Ya, caranya untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Ya, pembilangnya berarti yang atas ya. Yang kita hitung berarti yang atas saja yang dikurangkan. Nah, misalnya contohnya ini. 3/4 dikurangi 2/4. Penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya tetap. Yang kita kurangi yaitu pembilangnya saja. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Nah, kerjakan soal latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Misalnya nomor 1, 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan ya 3/5. 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan ya 1/5. Nomor 3, 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Selanjutnya, karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Nah, teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya adalah teknik aplikasi ya. Pengaplikasian teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, cara menjahit potongan kain dengan teknik veston. Langkah pertama, tempelkan dua potongan bagian kain yang bentuknya sama. Lalu perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Nah, diperhatikan di situ ada contohnya anak-anak. Nah, cara menjahit potongan kain dengan teknik veston yang kedua yaitu menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Mulai dari awal sampai yang kedua dan sampai proses akhir. Selanjutnya di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai istilah khusus tentang cuaca iklim dan musim, menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama, mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya. Oke, perhatikan di sini ya Siti dan teman-teman sedang ya kerja bakti di pinggiran sungai. Oke, ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu ya membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Yang kedua yaitu menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang ya. Yang ketiga membersihkan sampah di jalan desa.
Nah, selanjutnya perbedaan cuaca dan iklim. Nah, definisi cuaca atau pengertian cuaca yaitu keadaan udara di tempat tertentu ya. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Bisa berubah mulai menit ke menit, jam ke jam. Misalnya pada pukul 7, keadaan cuaca kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk akan tetapi pada pukul 2 siang, keadaan cuaca berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Selanjutnya perbedaan cuaca dan iklim, yaitu iklim. Apa itu iklim? Ya, iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim itu ditentukan dalam waktu yang lama, misalnya sampai sekitar 11 sampai 30 tahun. Ya, iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, selanjutnya mencari pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia berikut. Misalnya saja cuaca, yang pertama meliputi daerah tertentu saja. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Dituliskan menjadi pokok-pokok informasi. Nah, ini yang kedua yaitu cuaca ditentukan pada waktu yang singkat dan iklim yang ditentukan dalam waktu yang lama. Sampai yang terakhir, cuaca perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan iklim, perakiraan mengenai iklim itu lebih sulit dilakukan. Oke, perhatikan gambar. Di situ ada di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Nah, di sini ada gambar contoh meloncat. Apa itu meloncat anak-anak? Ya, meloncat itu adalah melakukan titik tolakan dari kaki dengan menghentakkan semua kaki ya. Entah itu 2 kaki atau 4 kaki ya, sebagai tumpuan dan menimbulkan efek gerakan ke atas. Berarti meloncat itu menggunakan 2 kaki sebagai tumpuannya dan menimbulkan efek gerakan ke atas. Oke, selanjutnya tugas di rumah. Di sini anak-anak membuat karya menjahit dari potongan kain menggunakan teknik veston. Lalu kirimkan hasil karyamu kepada gurumu. Tugas yang kedua, anak-anak membuat karya menempel dari potongan kain. Nah, sama ya. Ini anak-anak mengirimkan hasil karyanya kepada gurumu. Nah, selanjutnya di pembelajaran 3, kita akan menjelaskan menuliskan pentingnya sikap bersatu, informasi tentang berkaitan perubahan cuaca, ya kombinasi. Selanjutnya, nah, apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Masih ingat. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Nah, misalnya 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Nah, selanjutnya nomor 2. 7/7 dikurangi 6/7 sama dengan 1/7. Yang diarsir berarti ya 1. Yang nomor 3, 7/9 dikurangi 4/9. Yang dihitung pembilangnya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti 3/9. Yang diarsir ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya nomor 4. 4/11 dikurangi 3/11 sama dengan ya 1/11. Yang diarsir ya 1. Oke, kembali lagi Ibu Edo mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Langkah pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Langkah kedua, mulai menjahit dengan teknik veston.
Langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.